Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuni Sabinanda, NIM 1902542410018. Baiklah, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Dinamika Pesisir dan Pantai. Adapun pembahasan dari video ini yaitu tentang proses kedinamisan pantai. Yang pertama yaitu ada pantai. Pantai adalah kawasan yang bersifat dinamis karena merupakan tempat pertemuan dan interaksi antara darat, laut, dan udara. Jadi pantai ini selalu memiliki penyesuaian yang terus-menerus menuju keseimbangan alami terhadap dampak yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi garis pantai. Selanjutnya, garis pantai. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisi garis pantai ini tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Kemudian perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai ini tuh merupakan salah satu proses yang cukup dinamis dalam dinamika pesisir dan pantai. Seperti halnya juga perubahan delta dan batimetri perairan pantai. Menurut Mills et 2005. Jadi perubahan garis pantai ini adalah suatu proses tanpa henti atau terjadi secara terus-menerus melalui berbagai proses alami yang terjadi di pantai yang dapat meliputi dari pergerakan sedimen, arus yang menyusur pantai atau longsor karang, kemudian aksi gelombang permukaan air laut, dan penggunaan lahan. Selanjutnya yaitu perubahan garis pantai ini dapat disebabkan oleh faktor alami maupun faktor antropogenik atau manusia menurut Sudarsono 2011. Jadi faktor ini tuh ada dua, faktor perubahan garis pantai itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor alami itu meliputi sedimentasi, abrasi, pemadatan sedimen pantai, dan kenaikan muka air laut dan geologi. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor antropogenik atau yang disebabkan oleh manusia, seperti penanggulangan pantai, penggalian sedimen di pantai, penimbunan pantai, pembabatan tumbuhan di pantai, kemudian pelindung pantai, dan yang terakhir yaitu pembuatan kanal banjir dan pengaturan pola daerah aliran sungai. Jadi hal-hal tadi itu adalah merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai. Kemudian pantai itu selalu menyesuaikan bentuk profilnya sedemikian sehingga pantai mampu meredam energi gelombang yang datang. Jadi pantai sering pertahanan alami, dan pantai tidak mampu menahan serangan aktivitas laut seperti gelombang, arus, dan pasang surut, sehingga pantai ini bisa terjadinya tererosi. Namun pantai ini akan bisa kembali ke bentuk semula oleh pengaruh gelombang normal. Gelombang ini tuh adalah gelombang angin yang dibangkitkan oleh tiupan angin yang ada di permukaan laut. Kemudian gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut ini dibangkitkan oleh gaya tarik dari benda-benda langit, terutama matahari, bulan dan bulan terhadap bumi. Kemudian gelombang tsunami. Gelombang tsunami ini terjadi karena letusan gunung berapi yang ada di bawah laut. Dan gelombang tsunami ini disebabkan juga oleh gempa yang terjadi di dalam laut. Dan yang terakhir yaitu gelombang yang dibangkitkan oleh kapal yang bergerak dan sebagainya menurut Tri Atmojo tahun 1999. Selanjutnya yaitu fenomena dinamika pantai atau littoral drift. Jadi
dari website yang saya baca, yaitu dinamika pantai atau littoral dip ini mampu memunculkan pulau dan susut laut. Salah satunya yang terjadi yang ada seperti munculnya pulau baru di perairan pantai Bangkalan Madura. Ini tuh bukan fenomena geologi. Jadi munculnya pulau baru di perairan pantai Desa Labuan, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan Madura, dan fenomena ini tuh terjadi akibat adanya longsor current atau arus sepanjang pantai yang mampu mengangkut sedimen-sedimen dangkal. Daya angkut yang cukup besar dan masif ini dapat memungkinkan membentuk pulau yang baru, yang mungkin nantinya juga akan bisa terjadinya abrasi dan menjadi bagian besar dari laut di tepi pantai. Jadi proses dinamika di pantai itu dipengaruhi oleh sedimen di daerah dekat pantai oleh gelombang dan arus. Angkutan sedimen jadi itu angkutan sedimen di pantai ini berupa transport sedimen sepanjang pantai atau longsor transport maupun transport tegak lurus pantai atau onshore offshore transport, sehingga perubahan garis pantai ini tuh bergantung pada sedimen yang masuk dan sedimen yang meninggalkan pantai tersebut. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.